sekarang kita ngomong bagian yang belakang ini, occipital. Ya. Bagian belakang ini dilihat dari depan, ini dilihat di belakang, occipital. Ya. Ini occipital yang ini, yang belakang. Ini gangguannya terutama dalam penglihatan. Ya. Kesulitan menemukan objek dalam lingkungan. Suruh nyari itu nggak bisa dia. Ayo cari, mana anjing, mana kucing, mana ayam, mana kelinci. Ya, enggak, kesulitan. Ya. Kesulitan mengidentifikasi warna. Biru, merah, nanti diulangi lagi dia nggak bisa tahu lagi ini warna apa. Mulai ada yang kaget itu di ibu-ibu, waduh dok, itu anakku dok. Diajari warna nggak pernah bisa dok. Sampai capek dok. Iya, ya. Dia kayak buta warna itu, nggak mengetahui warna ya. Suka berhalusinasi, ya, ilusi visual melihat objek tidak akurat, ya. Buta kata atau tidak mengenali kata-kata ya, buta kata ya. Kesulitan mengenali gambar ya, tidak dapat mengenali gerakan dari objek, kesulitan dalam membaca dan menulis. Ya apa Bapak Ibu, mulai menarik toh ilmunya toh, beda toh, tidak sesuai dengan yang Ibu bayangkan toh. Benar? Inilah yang nanti saya kerjakan dan jujur sebetulnya kalau sampai tuntas tas kayak gini, ini lebih dari 2 tahun Bapak Ibu. Jujur lebih dari 2 tahun. Ya. Pada anak-anak tertentu ya, lebih dari 2 tahun. Sangat sedikit sekali pada anak yang 2 tahun. Biasanya yang dinilai cuma atek ya cuma gitu aja. Kita nggak bahas sekecil-kecilnya ini, tapi kan tadi saya ngomong di awal, dok, ada dok, sudah progres semua, nilainya sudah bagus dok di ateknya dok, tinggal kurang dikit lagi dok. Ya ini loh yang kurang dikit lagi itu yang ini. Ini loh yang mau kita selesaikan yang kurang dikit lagi itu yang ini. Selama kamu percaya sama kita, ini kita benerin. Ya, ini salah satu case tadi aku barusan terima ya dari satu orang tua. Bisa dibantu dok? Bisa. Asal kamu sabar. Anakku udah terapi 2 tahun dok. Iya, yang penting anakmu progres di bidang lain sudah dok. Cuma di bidang ini belum. Ya memang belum waktunya. Pasti nanti suatu saat akan ke sana juga gitu loh. Kita lagi lihat prioritas terapinya dulu. Kalau seandainya kamu sewaktu-waktu keluar meninggalkan program saya dengan alasan apapun, anakmu tetap dapat progres. Jangan sampai nggak dapat progres. Oke, lanjut lagi. Kalau yang kena yang bagian dalam lagi dok, otak kecil dok, cerebellum dok, ini. Kehilangan kemampuan koordinasi gerak halus. Kehilangan kemampuan untuk berjalan, tidak dapat meraih atau memegang objek. Anakku gak bisa megang dok. Anakku gemeter dok, anakku fatu. Bicaranya dok, calet, cadel, tidak dapat membuat gerakan cepat. Motornya kok rada juling ya dok ya. Tangannya gak kuat dok, gak bisa neken dok, tekanannya enggak ada dok. Ini. Kurangnya koordinasi gerak, tidak dapat memberikan jarak dan kapan harus berhenti. Lari dok, gak bisa ngerem dok, nabrak dok. Ini ya tidak bisa memperkirakan jarak, gangguannya di otak kecil, cerebellum. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ringkasannya Bapak Ibu, ini ringkasannya. Frontal itu di movement, di reasoning, behavior. Ini yang saya hafalkan. Kalau Bapak Ibu konsultasi sama saya, ini yang saya baca. Gangguannya di mana, gangguannya di mana. Ini slide pintar saya, supaya saya kelihatan pintar. Dan ini selain dengan suplementasi otak, yang saya kerjakan adalah menggunakan BICOM. Ini kenapa kok tidak bisa di-share, karena program-program BICOM-nya ada di sini semua. Ini hak paten. Jangan sampai dibocorkan kemana-mana, ya. Kemudian orang lain pakai. Ini saya benerin satu-satu, ya. Dan masih banyak lagi yang tak rahasiakan. Bayangkan kalau masing-masing aja ini memerlukan 1 minggu. Ini sendiri Bu sudah perlu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sendiri. Ya, banyak ya waktunya ya, batasan. Maka jangan ngomong terapi BICOM itu pendek, cuma sekedar 2 tahun. Banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang kita bisa lakukan. Dan ini nggak cuma melulu untuk anak-anak, hal ini juga saya lakukan untuk saya, untuk anak-anak saya, supaya kita kelihatannya lebih pinter, lebih cerdas. Otak saya sekarang bisa bekerja kiri-kanan. Sehingga saya ngomong apapun, saya nggak cuma otak kiri, otak kanan saya juga bergerak, juga baca. Sehingga kalau diukur tes IQ saya, sekarang IQ saya lebih dari 128. Ya, jadi saya kayak orang pinter. Bukan karena saya memang benar-benar pinter, karena saya tahu rahasia caranya membuat orang jadi pinter. Caranya membuat orang jadi fokus. Saya ngerti. Ya. Ini yang saya lakukan. Jadi kerjaan kita nanti ini. Ya.
saya aktifkan, saya upgrade memorinya, saya tingkatkan kemampuan belajarnya anak-anak saya. Pakai Bcom. Ya. Makanya saya paling benci kalau ada yang ngomong anak-anak kita anak yang bodoh. Nanti dulu bisa tak buktikan sebaliknya. Ya. I can. Ya. Kalau yang ini ngomongnya penuh keyakinan karena sudah tak buktikan. Banyak yang saya bantu, terutama anak-anak yang bukan autis ya, yang katanya slow learner. Bukan anak bodoh, tapi anak yang brain inflamasi, brain fog tadi loh. Terapinya ya sama aja. Ya gini doang kok. Anak-anak kita kan cuman dampak dari alergi. Alerginya dibenerin, tapi ininya kan belum kita benerin. Prosesnya masih panjang. Oke, ini tak tunjukkan gambarnya. Bukunya ini, yang tadi, ada masih. Rahasianya ini loh, psikonutrien, nutrisi otak. Ya, sudah tahu ya nutrisi otak tadi apa ya. Kemudian yang mereka tidak punya, magnetic connection. Nih, anakku tak koneksiin semua nih. Tak sambung semua, pakai Bcom. Ya, gampang ya. Nih, suplemen otak, ya, biar tambah mantap. Ya. Nih, anakmu tuh bukan ASD loh, cuma brain inflamasi. Dan brain inflamasi ini bisa terjadi pada siapa saja termasuk saya dan kamu. Kamu juga suka error. Tadi yang suka lupa tadi. Kemarin siang kamu makan apa? Tetanggamu sebelah itu masak apa? Masih ingat nggak namanya yang jual sayur siapa? Yang mana? Siapa yang suka kesasar? Kalau parkir lupa parkirnya mobilnya di mana, sepeda motornya mana lupa. Ya, hati-hati. Itu juga bisa terjadi pada kita. Ya. Ini loh yang utama. Ya. Pasti gak nyangka kan aku hari ini presentasinya seperti ini. Yes. Inilah ilmu rahasia yang selama ini yang tahu cuman terapis. Ya. Kita belum share ke orang tua. Kemarin saya iseng nanya, ada yang mau enggak versi lengkapnya? Ya ini yang nanti ada di buku saya. Detailnya kayak gini. Cuman satu yang ketinggalan ya, korteks cerebri enggak saya bahas. Itu tentang gangguan motorik sama sensorik. Mirip seperti pada orang stroke. Enggak apa-apa, nanti saya bahas. Kemudian yang saya enggak bahas lagi adalah di asosiasi korteks. Orang yang enggak bisa soal cerita. Gejala berinflamasi ini. Oke, selalu ingat apakah Bapak Ibu berinflamasi atau tidak. Ya. Kalau berinflamasi selalu ingat dari mana asalnya berinflamasi tadi. Penyebabnya apa? Apakah gara-gara salah makan? Apakah ibu barusan menstruasi? Atau lagi menstruasi jadi sensi? Apa? Apa baru sakit? Ini penyebab dari berinflamasi. Nah, sebelum saya masuk ke yang bab alergi makanan, karena slide-nya masih banyak Bapak Ibu. Banyak ya slide-nya ya, masih banyak sekali. Saya akan lihat dulu ada 74 pertanyaan. Oke, sebentar. Ini sampai mana ini? Oke. Ini sudah. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini yang Mama bisa jawab. Anak Juan juga jawab. Suplemen aman. Oke. Sampai mana tadi? Ini Purwita Asnani sudah ya. Bcom Surabaya sudah dicatat. Ini berarti waktu jauh nih. Harum mobil sudah. Oke, ini masih e-book sudah. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Ini yang tadi nanya suplementasi sudah. Ini anak pipis bau banget juga sudah. Balik papan. Amira juga sudah. Oke. Sadam ini sudah jawab ya. Obat cacing doang terserah ya. Oke. Hari keempat minum obat cacing. Apa? Nah, ini kayaknya belum. Oh ini pertanyaan di sini ya. Oke. Ini sampai Bu Citra Puspari ini tadi ya.
Puspitar ini ya. Kalau dicampur boleh nggak? Boleh, tapi ya gitu meningkatkan resiko terjadinya reaksi obat. Bisa tambah alergi, bisa. Satu-satu nggak alergi, tapi kalau dicampur bisa alergi, bisa. Ya. Kemudian Bu Sri Mardia, dok emang nggak apa-apa ya bisa dicampur dengan produk yang kimia? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dicampur. Ya, kayak sekarang misalnya orang minum air sama minum profit kan juga dicampur sama yang kimia, ya nggak apa-apa. Dok kalau bacanya diminum di malam hari boleh? Boleh, selama anakmu gak error. Karena kalau anakmu masih tipenya error, diminum malam hari, anakmu tantrum malam gimana? Kalau anakmu malah nggak bisa tidur malam gimana? Mending dikasihnya pagi, ya, biar gak error. Ya. Memang sebaiknya obat cacing itu diminumnya malam. Karena katanya buku kerjanya cacing itu di malam hari. Pinter ya cacing dia kerjanya bisa milih malam atau enggak dalam tubuh ya. Menurut saya ya daripada anaknya error, kita juga nggak bisa tidur, lebih baik dikasihnya pagi. Tapi boleh kasih malam. Dok, hari ini anak saya hari keempat, ini Bu Umu ya, minum baca cacing, besok sudah bisa minum suplemen. Sebetulnya sekarang pun minum suplemen nggak apa-apa. Tetapi kalau saya belum datang, nggak usah nunggu lengkap, ya seadanya dulu diminum. Nanti baru mulai datang ya dilengkapi. Ya nggak apa-apa, diminumi aja. Sekarang pun nggak usah nunggu baca cacing selesai, sekarang pun diminum suplemen nggak apa-apa. Ya. Dok, vaksin mana yang lebih berpengaruh membuat anak jadi gejala SD? Ya tergantung anaknya. Ya. Nanti dari hasil tesnya akan ketahuan vaksin mana yang bikin huru hara. Ya, Pak. Pak atau Bu Agus Salomo ya. Ya. Tergantung nanti hasil tesnya. Ya. Ini nanti diingatkan lagi sama admin yang belum ngisi namanya, tolong ngisi nama ya. Karena itu nanti menentukan tentang door prize ya. Mudah-mudahan kita dapatnya 15 lagi ya seperti minggu lalu ya. Oke, ini Mama Nicola salam kenal. Nanya vaksin lagi ya. Jadi ini terus terang nggak bisa dijawab Pak atau Bu Agus Salomo karena tergantung hasil tes. Kadang-kadang ada yang keluarnya MMR, ada yang keluarnya DPT, ada yang keluarnya polio, ya, ada yang keluarnya influenza, ya nggak tentu tiap-tiap orang beda. Anak demam Pak boleh minum obatan dekatan sama suplemen dok? Boleh. Ya, biasanya tak kasih sudah ya 1 jam. Roha ini ya. Dokter anak saya biar bisa anteng diem kalau belajar gimana ya dokter apa suplemennya? Yang bukan suplemen ditambah ya. Dilihat dulu masalahnya kenapa dia gak jadi gak anteng ya. Ya. Masalahnya apa ya? Kenapa dia jadi tidak anteng? Ya? Apakah dia tidak nyaman karena berinflamasi kena bagian otak tertentu ya? Bagian otaknya dibenerin ya. Jadi bukan masalah suplemen, tapi masalahnya apa? Ya. Ini lagi-lagi Bu ini ya. Dok tadi 9 dosisnya berapa dok? Tergantung anak. Makanya tiap minggu kita cek ya. Jadi dosis itu tergantung masing-masing anak. Nanti kita cek karena kebutuhan masing-masing anak itu tidak sama. Karena kan kadar gangguannya juga nggak sama. Ya, jadi ada yang butuhnya sedikit, ada yang butuhnya banyak. Dan tujuannya imprint itu supaya konsumsinya nggak banyak. Mungkin kalau pakai yang biasa butuhnya 10 ya. Tapi kan kebanyakan ya ngabisin duit kebanyakan ya. Mungkin kalau pakai imprint butuhnya cuma 5, ya bisa aja ya. Aduh kasihannya Jambi mati lampu ya. Oke, enggak apa-apa Bu ini. Ya, kita tetap temenan ya. Nanti Ibu bisa WA saya. Ya, Galaxy A10. Bisa ya. Jadi jawabannya Galaxy A10 berinflasi di tanah SD waktu terkena infeksi virus bisa. Terutama yang jadikan penyebab itu apa? Sitomegalovirus ya, herpes sitomegalovirus ya. Itu yang dijadikan penyebab ya, MMR ya. Jadi rubella ya pada saat ibu mengandung itu bisa dijadikan kambing hitam, jadikan kambing hitam. Buria, dok saya sudah naikkan dosis nutrake sama zinc tapi masih lambat-lambat juga dok yang lain masih sama. Ya mungkin dosisnya belum pas ya. Dosisnya belum pas, belum ketemu dosis yang pas ya. Kalau dicari lagi. Dan ingat lompat-lompat itu termasuk gejala dari disbiosis ya. Disbiosis ingat penyebabnya belum tentu dari kuman ya, bisa cacing, bisa virus ya. Akila sudah bisa minum asas langsung, alhamdulillah ya. Jadi apa bisa untuk mengubah uban di usia dini? Kayaknya enggak deh, karena aku tetap ubanan tuh. Aku udah minum betul. Enggak ya, jadi uban tuh enggak ada hubungan sama itu, sama pigmen. Hubungannya sama melanin ya. Melanin itu satu subpigmen ya. Saya terlambat sih ya, saya terlambat mengetahui ilmu ini ya. Seandainya kalau saya dulu udah minum melatonin di awal, mungkin saya bisa menghambat pertumbuhan rambut putih saya ya, walaupun yang di kepala relatif jarang, tapi yang di bulu hidung mulai muncul, di kumis mulai muncul walaupun satu, tapi yang namanya di jenggot ini sudah banyak. Jadi yang di rambut, ya alhamdulillah saya masih hitam, ya, tanpa disemir. Ya. Bagi orang tua, oke, jadi isi ya. Bu Yunika, dok kapan bakal ada D3 import 5.000 IU lagi? Saya nunggu dari Kalbe, Bu.
KB menjanjikan ke saya itu bulan Januari mereka sudah punya izin resmi ya yang 5.000. Saat ini ada beberapa perusahaan ya, yang menawarkan saya vitamin D, perusahaan lokal ya. Ada 2 perusahaan. Yang satu harganya tidak terlalu bagus, saya tidak mau pakai. Yang satu lagi harganya bagus, tapi saya belum tahu kualitas produknya. Saat ini sedang saya minum. Jadi kenapa saya minum? Ya saya lagi uji coba. Badan saya merasa lebih baikan enggak kalau minum ini. Kalau lebih baikan mungkin saya akan rekomendasikan. Ya. Jadi saya belum berani merubah, saya sudah pakai. Ya. Buatan Indonesia juga iya, tapi Proof D, kemarin waktu saya foto, saya tunjukkan ke mereka, ini orang lain nggak punya, kamu kok belum punya? Kamu mau alasan apa lagi? Dulu yang disalahin BPOM, Bu, katanya BPOM nggak ngasih izin. Nah, ternyata orang lain bisa mengeluarkan, dan mereka nggak punya alasan lagi, mereka ngomong, Januari dok, sudah tinggal nunggu approval. Ya mudah-mudahan lah ya, Januari kita udah punya yang 5.000.